Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rinduku lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah. Dari sekadar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah. Dari sekadar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Halo, selamat malam Sobat Podcast Aksi Nyata. Balik lagi sama Laras Tahira yang masih melakukan Outside Podcast di Upala Coffee and Eatery. Kita masih ada di daerah Rawamangun ya. Masih ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber kita yang inspiring pastinya, yang bisa ngasih insight banyak buat kamu yang nonton. Tapi nontonnya bisa di beberapa platform loh. Kamu selain bisa nonton di Instagram, bisa nonton di Twitter, Facebook, YouTube, website, semuanya ada di Partai Perindo. Bisa nonton juga di inews.id, Okezone, Sindonews, RCTI Plus, banyak kan platformnya. Nah, sekarang ini kita bakal membahas mengenai business development. Waduh, ini kalau ngomongin business development pasti masuk kemana-mana gitu ya. Karena sekarang apa-apa bisnis, ya gak sih? Setuju gak sih? Dan yang akan aku kulik-kulik itu adalah my old friend, ada Dikri Ayatullah. Nanti kalau tiba-tiba keceletot beb gitu gak masalah ya. Jadi Dikri ini kerjanya udah banyak banget deh. Pokoknya kalau ngomongin background atau history Dikri ini banyak dari zaman di Bandung, sekarang lo di Jakarta, udah berbagai macam perusahaan. Coba deh lo absen dulu, ada perusahaan apa aja sampai akhirnya sekarang udah di mana? Jadi awal karir aku tuh pas lulus SMA, aku langsung kerja. Jadi memang belum ada kesempatan untuk bisa langsung kuliah kayak lainnya. Jadi awal karir aku tuh langsung jadi sales handphone Samsung. Itu lulus SMA tuh? Lulus SMA. Terus habis itu selama 4 tahun menjadi salesman, aku banyak belajar sekali. Salah satunya kayak ketemu banyak orang, calon pelanggan, memberikan experience kepada calon pembeli, bagaimana caranya mereka bisa mencoba fitur-fitur produk yang aku jual. Terus selama di sana 4 tahun, aku pernah jadi trainer juga, ngajarin sales-sales yang memang kayak apa aja sih yang harus dilakuin gitu, selling skillnya kayak gimana, cara menyapa pelanggan kayak gimana.
terus soft skill gimana, product knowledge seperti apa, biar mereka tuh bisa jualan tepat dengan produk yang dijual gitu. Karena kan produk Samsung tuh banyak ya, jadi kita harus mencari tahu dulu kebutuhannya gimana, seperti apa. Terus selama 4 tahun di sana, aku pernah jadi public relations juga di produk minuman. Diborong ya semuanya. Diborong karena memang aku orang yang pengen banyak belajar gitu. Jadi aku merasa stuck nih di dunia retail, itu aja. Akhirnya aku mencoba di public relations. Itu lebih, kita kayaknya pertama kali ketemu gara-gara public relation yang produk minuman. Kan. Jadi waktu itu kan memang aku siaran di radio di Bandung kan, terus dia karena sebagai PR brand tersebut dia ngirim lah, terus akhirnya kita kenalan di situ deh gitu. Pertama kali kan kenal sama Laras, jadi berhubungan dengan radio-radio, terus kayak itu makin luas lagi pertemanan ya. Gitu, karena memang sana akhirnya aku bisa kayak belajar tentang networking, karena kan biasanya kalau kemarin 4 tahun sebelumnya pas di Samsung itu kan aku kayak ya udah ketemu pelanggan itu aja kan gitu, yang memang kebutuhannya Samsung gitu, kebutuhannya pengen ganti handphone, cari handphone, tapi pas lagi di public relation aku jadi kayak networknya banyak di situ, akhirnya kayak dapatlah kesempatan kerja di sini. Karena itu kenal orang-orang juga ya. Betul. Nambah link. Betul. Jadi kayak total dari pengalaman kerja aku tuh hampir 8 tahun. Di mana 8 tahun ini tuh 4 tahun di aplikasi, di startup, e-commerce juga pernah, di payment gateway pernah, sampai yang paling benar-benar cross industri itu adalah aku pernah jadi CS di salah satu platform trading yang memang ngurusin klien-klien Indonesia untuk melakukan perdagangan kayak kripto. Wah, ini gue nggak tahu nih kayaknya. Kayak gitu-gitu. Dan itu tuh kerjanya waktu itu shifting malam karena memang yang namanya platform trading kan 24 jam, jadi memang harus standby. Oh, shift-shiftan gitu ya? Shift-shiftan kayak gitu. Jadi memang kayak standby, ada telepon langsung jawab, terus harus kayak memberikan solusi secara cepat gitu. Oh, itu harus ngatur mood banget tuh. Kayak ngetik aja tuh harus cepet gitu. Ngetik, balas chat, balas email, langsung terima telepon secara bersamaan. Jadi harus connect tuh sama product knowledge dengan permasalahan yang klien hadapin gitu. Oke, kita kan bahas soal business development representatif. Kalau bahasa awamnya atau bahasa simpelnya? Sebenarnya sama kayak sales, cuman bedanya 2 tahun terakhir yang aku kerjakan di business development, perusahaan ada biru, ada hijau, ada mungkin kau bisa kemana dari mana. Jadi di sana memang aku lebih banyak belajar tentang kayak business review. Jadi bagaimana caranya klien-klien saya yang ada di platform kita ini bisa growth gitu transaksinya gitu. Jadi memang aku berhubungan jangka panjang dengan klien ini, gimana caranya mereka bisa puas dengan si business development representatif ini gitu. Jadi gak cuma sales doang, tapi kita memang merencanakan campaign-campaign yang memang kita bisa berikan kepada mereka gitu. Ibaratkan bahasanya adalah pitching kan gitu. Jadi campaign perusahaan yang dibuat tuh gimana caranya kita jual gitu. Jadi dari awal karir aku ngejual produk, sekarang tuh benar-benar produknya ya produk fitur gitu, fitur aplikasi gitu. Campaign-nya itu datang dari tim kreatif kah atau dari? Ada tim khusus. Biasanya setiap perusahaan beda-beda ya. Ada tim marketing. Biasanya kalau di perusahaanku sebelumnya tuh ada tim marketing, BNP. Terus kalau agency biasanya dari tim kreatif gitu. Tapi bisa juga jadi business development, merencanakan sesuatu produk itu bisa dijual kepada klien gitu. Jadi si business development ini memang mencari klien juga sebenarnya, cuman jangka panjang gitu. Biasanya kan kalau sales eksekutif doang kan, eksekusi gitu. Tapi kalau business development ini memang merencanakan sesuatu hal penjualan yang memang bisa jangka panjang dan profit, ibaratkan ujung tombaknya perusahaan lah. Kalau lo kan udah bisa dibilang pengalamannya udah banyak banget gitu ya. Terus kalau kita lihat di zaman sekarang ini untuk menjadi seorang business development representatif atau sales atau PR itu kan di mana-mana ya. Banyak banget, dalam satu perusahaan aja PR udah bisa banyak banget gitu. Persaingan udah pasti berasa banget dong ya. Dan kita tahu di akhir 2022 kemarin atau awal 2023 ya, itu banyak banget layoff di mana-mana gitu ya. Kebanyakan sih startup ya kan, dan kena juga kan.
Kebetulan kena juga karena satu dan lain hal faktornya bukan permasalahan ini bagus kerjanya ini nggak bagus ya, tapi ada faktor lain yang menyebabkan layoff itu terjadi karena memang dari perusahaannya sendiri yang emang gimana sih bukan perasaan ya, kalau perasaan pasti sedih tanggapan dan maksudnya apa yang lo lihat dari perusahaan-perusahaan yang melakukan layoff tersebut? Sebenarnya balik lagi sama perusahaan, tapi memang karena aku sudah terjun hampir 4 tahun di dunia aplikasi ini, memang kebanyakan isu dari startup ini adalah investor-investor balik lagi kan, si investor tersebut gitu, bagaimana secara bisnis sebenarnya revenue apa enggak gitu, apakah ini bisa diambil terlebih dahulu, kayak misalkan karyawannya kan rata-rata banyak ya, banyak banget ya gitu kan. Jadi balik lagi, kalau secara bisnis memang sebenarnya nggak ada revenue sama sekali, berarti harus ada perampingan karyawan kan. Jadi memang wajar ya. Dan isunya juga sekarang kan nggak cuma di platform si Orange hijau doang kan, tapi rata-rata di semua platform memang ada pengurangan karyawan, sehingga ya memang dari kita atau saya pribadi sebagai business development yang kerja di perusahaan tersebut harus siap aja, kita harus dihadapin. Yang penting kita do the best aja, kasih performa yang bagus kepada perusahaan gitu, terus harus tabah aja sih menghadapi sesuatu hal. Jadi harus punya backup plan aja sih. Iya, backup plan benar. Tapi yang paling jomplang berasa itu ya dari era COVID dan endemi ini, dimana orang-orang kalau zaman 2020 pertengahan sampai 2022 pertengahan juga ya 2 tahun lah ya. 2 tahun kita rasa ya gua aja yang bukan pembeli online sekarang udah gila-gila online gitu gara-gara COVID itu. Tapi setelah endemi ini kan orang-orang balik lagi ke offline dan pameran di mana-mana sekarang gitu. Lo sebagai mantan karyawan dari sebuah e-commerce itu ngerasain perbedaan gak sih? Apakah ada penurunan pembeli online atau malah lebih masif sekarang? Sebenarnya bisa dibilang tuh kayak 50-50 karena sekarang kan orang-orang udah banyak, mereka tuh lebih seneng ya ke coffee shop dibanding online gitu kayak. Jadi mau nggak mau dari perusahaan startup dan si aplikasi itu pun harus membuat campaign-campaign yang menarik gitu, misalkan diskon yang jauh lebih besar dibanding 12-12 offline gitu, karena ya itu sebenarnya memang bagaimana si perusahaan itu tetap harus berjalan, harus ada campaign, karena kalau nggak ada campaign ya mungkin orang pun akan melihat gitu, ini mungkin aplikasi kurang budget atau gimana, setiap bulan ada terus kan kayak 1, 2, 3, tapi yang paling lain biasanya akhir tahun sih 11 itu biasanya diskonnya gede-gede ya, dan itu rata-rata ngambil budget dari perusahaan. Dan gak cuma di online doang ya, kalau clearance sale segala macam tuh ada di mana-mana banget, bahkan cuci gudang bisa sampai bulan Februari tahun depannya kan. Ya, tapi menurut lo eksistensi e-commerce startup ini akan sampai kapan sih? Sejujurnya kalaupun misalkan eksistensi kan sebenarnya udah dari lama-lama ya, orang-orang tuh berbondong-bondong pengen kerja di dunia e-commerce kan, karena memang ngerasa kayak hype gitu, SCBD gitu kan, Jaksel gitu kan. Karena sekarang seiring dengan berjalannya waktu banyak orang yang mendirikan startup gitu, mereka bisa membuat bisnis yang hampir orang sekarang bikin bisnis di mana-mana. Ya sekarang minat orang pun udah jadi beda-beda gitu, mungkin akan menurun, tapi lihat inovasi dari si pendiri startup itu tuh ingin melakukan apa lagi gitu. Jadi ya kalau dibilang hype masih akan ada, cuman pasti akan ada hal-hal yang baru terus-terus. Iya, karena sekarang juga startup udah banyak yang unicorn juga ya. Jadi kalau mau bersaing ya memang harus mengeluarkan inovasi baru lagi yang bisa memudahkan kita para customer gitu kan ya. Nah terus sekarang dari 8 tahun pengalaman kerja jadi sales, jadi PR, business development representative, and saya pernah jadi account executive juga. Nah, account executive and something else. Ya, apa lagi yang pengen lu coba sih di dunia pekerjaan ini? Sebenarnya karena kemarin di last my experience ini jadi business development, aku lagi banyak belajar banget. Jadi mungkin akan tetap melanjutkan, karena sebenarnya kalau di dunia e-commerce atau di dunia perusahaan besar itu tuh kayak apa ya, role kita ini tuh dilihat banget karena kan ujung tombaknya perusahaan kan. Jadi karpetnya pun jelas. Jadi ketika memang saya menjadi business development itu biasanya akan ada jadi senior business development, terus nanti akan naik lagi misalkan jadi business manager, terus ada manager, asmen gitu. Jadi ada
Ada tingkatannya. Bikin bisnis sendiri atau startup sendiri mungkin? Karena saya dari awal mungkin kerja sama perusahaan ya, jadi udah corporate, jadi kayaknya memang nggak ada skill untuk membuat, tapi mudah-mudahan ya karena saya orangnya senang banget banyak belajar, ngulik, jadi ya siapa tahu ada rezekinya nanti pengen membuat sesuatu hal. Bisnis ya, tapi untuk saat ini mungkin jadi budak aja dulu ya. Budak aja dulu. Ambil dulu ilmunya. Ambil ya, betul. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya, nanti bikin sendiri deh, gitu kan ya. Ini kita bakal bagi-bagi voucher. Pakai voucher belanja. Kayak kamu familiar ya dengan vouchernya tadi ya? Yep. Kita bakal kasih voucher belanja 100.000 ya untuk customer yang ada di Upala Coffee and Eatery. Jadi karena dari tadi udah sounding nih panitia kita ini panitia tercinta. Panitia ya. Ini kru. Nih udah ada si cantik ini ya. Kita akan kenalan dulu sama salah satu customer dari Upala Coffee and Eatery. Kayaknya sih mahasiswa ya. Ya kan? Iya. Kenalan dulu, namanya siapa? Halo Kak, aku namanya Giselle. Giselle? Iya, Giselle. Ya, tadi mau kasih tapi kayaknya udah banyak ya yang bercandain kamu gitu ya. Jadi aku mikir yang lain tapi nggak kepikiran. Ya udah. Gempi baik ya, Gempi ya. Tetap dilanjutin. Kamu kuliah? Aku kebetulan mahasiswa semester akhir. Oh, jadi kamu kebetulan ya jadi mahasiswa ya? Apa nih, kamu sharing apa sama Kak Dikri nih? Jadi Kak, bisnis tuh pasti kan ada pasang surut ya. Gimana sih kira-kira strategi dari Kakak nih? Gimana cara atau strategi solusi buat pebisnis itu menghadapi pasang surut bisnis itu? Apalagi resesi 2023. Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin secara bisnis ya balik lagi sama kita harus ngikutin tren inovasi apa yang memang sekarang lagi melek gitu. Ibaratkan kalau kamu punya bisnis ya nggak matok di satu konsep doang gitu. Jadi harus melek teknologi. Salah satunya kayak ngikutin sekarang kan lagi tren banget orang-orang belanja itu nggak cuma di e-commerce tapi di platform yang memang bisa jualan secara live gitu. Jadi gimana caranya kamu harus manfaatin penjualan itu lewat dari online dan offline gitu. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada dan terus berinovasi, terus mencari networking juga perlu gitu. Itu sih paling kalau untuk pasang surut gimana caranya kita harus berinovasi gitu. Aku tahu kamu live di aplikasi TokTok 24 jam. Aku kalau nggak bisa tidur jam 3 pagi ada yang itu. Iya Kak, sering banget. Iya, penjualannya tuh gila. Itu salah satu cara pasang surut bisnis. Dan jangan lupa evaluasi juga ya. Jadi misalkan kira-kira kalau dalam jangka beberapa minggu misalkan kayaknya penjualan kita turun ya. Apa yang kita harus bikin gitu, kayak mungkin dengan hal yang kayak kemarin, kayaknya kurang ada diskon nih gitu kan, kita kasih deh. Jadi memang harus manfaatin hal yang memang yang bisa dilakuin itu apa aja gitu. Jadi harus ada budgeting juga sih. Budgeting. Dan satu, cari investor yang kaya. Ya kan? Jadi bisnis jalan terus tuh ya. Terima kasih Giselle. Nanti vouchernya bisa minta sama panitia ya. Thank you. Nah kalau gitu karena udah 5 jam juga kita ngobrol ya. Udah lumayan lama juga nih 5 jam ya. Mungkin Dikri ada pesan-pesan nih buat teman-teman millennials dan juga Gen Z yang sekarang lagi nonton dan terinspirasi sama obrolan kita tadi, silahkan. Untuk para millennials dan Gen Z yang memang sudah berstatus employee ataupun non-employee, bisa menentukan industri apapun, tetap semangat, harus melakukan secara 100%, dan yang sekarang lagi marak PHK di mana-mana, jangan sampai berkecil hati. Masa depan nggak cuma itu doang, jadi tetap harus sabar, harus tabah, tetap harus mencari kesempatan, coba aktif lagi mencari pekerjaan di job portal, dan perbanyak networking juga. Yes, betul sekali ya. Dan tentunya berhubungan juga dengan Partai Perindo ya, yang memiliki campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Jadi Partai Perindo ini punya yang namanya Konvensi Rakyat. Konvensi Rakyat ini adalah program penjaringan untuk putra-putri terbaik Indonesia yang ingin mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Dan kamu tinggal kunjungin aja websitenya, nih ada di bawah, www.konvensirakyat.id.
www.partai-perindo.com. Dan buat kamu juga yang ingin bergabung bersama Partai Perindo, bisa gabung juga di website ini di www.partai-perindo.com. Jangan lupa untuk di-download juga aplikasi Partai Perindo dengan scan barcode yang tersedia di layar kaca kamu. Kalau gitu terima kasih untuk Dikri. Thank you. Semoga sukses terus dengan history lo pernah kerja di mana aja, bisa semakin bikin lo semangat dan punya bisnis sendiri. Itu yang paling penting ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemuan lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh